Subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita dihimpun oleh Allah di majelis ini. Semoga majelis kita ini majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta salawat dan salam marilah kita mohonkan semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah hasanah buat kita semua. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kajian tafsir kita masih di surat An-Naba. Kita akan masuk di ayat yang ke-21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, Jahannam itu, neraka Jahannam itu kanat mirsada. Kalau kita melihat beberapa kitab tafsir, mirsada artinya adalah juhidat. Jadi sudah disiapkan. Ada yang mengatakan mirsada seperti orang yang berburu. Jadi kalau harimau akan menangkap mangsanya, kemanapun langkah mangsanya itu dia melihat tanpa berkedip. Begitulah Jahannam. Jahannam itu bukan berarti dia tidak makhluk. Jahannam itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan bumi kita ini. Bumi kita ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan oleh Allah, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Para mufassir menjelaskan bahwa seandainya para pendosa itu diminta untuk dikeluarkan dari muka bumi, itulah yang diinginkan oleh bumi. Jadi seolah bumi itu protes, tidak tahan dengan orang yang berdosa di hadapan Allah, sehingga mereka ingin mengeluarkan orang yang berdosa di hadapan Allah, sehingga ingin dikeluarkan. Maka disebut idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Asqal itu berat. Kenapa berat? Karena memang bumi ini makhluk Allah yang senyawa dengan kebaikan. Maka disebut bahwa orang yang melakukan kebaikan atau seperti orang yang berbuat baik kepada orang tuanya disebut dengan birrul walidain. Kata birrun artinya adalah kebaikan, tetapi kata dasarnya adalah barrun. Barrun itu adalah daratan. Barrun itu adalah bumi. Dan bumi itu luas. Dia bisa daratan, dia bisa lautan. Jadi saking luasnya orang yang melakukan kebaikan kepada orang tua itu disebut dengan birrun. Sebenarnya dari kata barrun. Nah, orang yang disebut oleh Allah nanti, siapa inna jahannama kanat mirsada? Kita lihat dulu. Siapa yang dimaksud oleh Allah yang akan diancam ini? Nah, kita lihat di awal kembali dari surat An-Naba ini, amma yatasa'alun anin naba'il azim.
mereka orang kafir Quraisy yang meragukan. Sebagian mufassir mengatakan bukan mereka ragu, tapi ingin melakukan pembelaan tentang amal yang mereka lakukan. Karena orang kafir Quraisy ini melakukan perbuatan riba, perdagangannya penuh dengan riba, ketuhanannya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu menjadikan benda-benda menjadi Tuhan dan sesembahan mereka. Lalu mereka ingin melakukan pembelaan dari apa yang mereka lakukan ini. Supaya apa? Ketika mereka mengingkari tentang yaumul akhir, mereka akan selamat. Lalu mereka sesumbar bahwasanya hari kiamat itu tidak ada. Karena surat An-Naba ini adalah peristiwa yang terjadi setelah tiupan kedua. Wa nufikha fis-suri. Ketika tiupan kedua sangkakala itu berbunyi, maka inilah yang digambarkan oleh Allah terhadap anin nabail azim. Maka semua amal kita sebiji zarrah pun akan ditimbang dan tidak akan dizalimi di hadapan Allah. Semua akan jadi timbangan. Kalau itu kebaikan, dibalas kebaikan. Kalau itu keburukan, dibalas keburukan. Seperti apa tadi? Inna jahannama kana mirsada. Jadi sorot mata jahannam itu seperti singa yang akan menerkam mangsanya, yang tidak pernah berkedip. Sisi terkecil bahkan, walaupun sebiji zarrah, akan dikejar oleh jahannam. Maka disebut bahwa orang yang dilemparkan yatufu baina hamimil an. Ketika dilemparkan hamimil an, al-an itu artinya dalam bahasa Arab Amiyah itu disebut al-an itu sekarang. Al-an artinya juga adalah mendidih. Ketika dilemparkan, orang-orang kafir, orang-orang pendosa itu rasanya mendidih. Mendidih, apa yang mendidih? Jahannam itu mendidih. Ya, mendidih. Yatufu baina hamimin an. Lalu mereka berputar cari tempat yang paling ringan jahannamnya, siksanya. Begini Pak, Al-Quran ini diawali dengan zalikal kitabul la raiba fihi. Artinya surat An-Naba ini pasti terjadi atau tidak? Pasti. Saya ulang sekali lagi. Ini untuk saya dan kita semua. Surat An-Naba ini beritanya pasti terjadi atau tidak? Pasti terjadi. Kira-kira seberapa persen kita lupa dan ingat dari inna jahannama kanat mirsada? Makanya tidak heran Pak, syaitan itu melakukan langkah-langkah pasti. Untuk apa? Untuk memperburuk jiwa kita ini. Dan itu terencana Pak. Mulai dari kita bangun sampai kita akan tidur. Makanya disebut, banyak hadis yang menyebutkan bahwa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Mulai dari mana Pak? Yu'minu billah wal yaumil akhir. Iman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa hari akhir? Orang yang beriman kepada Allah tidak mungkin dia melakukan keburukan untuk jiwanya. Jangankan jiwanya Pak, kalau jiwanya dia perhatikan, berarti orang lain akan diperhatikan, tetangganya akan diperhatikan. Maka para sahabat itu pernah bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, apakah
sholat itu yang paling mulia ya Rasulullah? Kata Rasulullah, enggak. Apakah haji itu yang paling mulia ya Rasulullah? Enggak. Apakah umrah itu yang paling mulia ya Rasulullah? Enggak. Lalu apa ya Rasulullah? Lihatlah ibumu dan ayahmu membutuhkan dirimu atau tidak. Itu yang disebut dengan birrul walidain. Ada seorang anak yang tidak peduli dengan ibu dan ayahnya. Artinya itu sesama manusia. Apakah dia peduli dengan, maka disebut oleh Allah penjelasan hadis ini, zawil qurba wal yatama. Orang-orang yang paling dekat, keponakan kita, paman kita, kakak kandung kita. Jadi ada seorang anak dokter spesialis di Pasuruan. Waktu bapaknya ini memperkenalkan dirinya, saya nama si Fulan, saya tidak sebut namanya. Saya nama si Fulan. Saya punya anak 3 laki-laki. Anak 3 laki-laki saya ini menghimpun uangnya dengan bekerja luar biasa. Dan mereka berupaya saya berangkat haji tahun ini. Dengan lelahnya, sambil bapak ini mencurahkan tenaganya untuk bicara, mencurahkan kekuatannya untuk bicara. Air matanya menetes pelan-pelan di depan kami ketika itu. Ada ustadz di depan itu, ada jamaah di depan itu. Beliau mengatakan, alhamdulillah, saya punya anak yang memikirkan saya di dunia sampai akhirat. Sampai akhirat. Mereka mengumpulkan rupiah demi rupiah untuk memberangkatkan saya tahun ini. Insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh, ini yang disebut oleh Allah tadi. Anak memikirkan orang tuanya, seorang adik memikirkan kakaknya. Tidak hanya maliyah, tidak hanya harta yang dia pikirkan, tetapi dia doakan, dibawa di dalam doanya, Pak. Ibunya dia bawa, ayahnya dia bawa, kakak kandungnya dia bawa, adik kandungnya dia bawa. Tidak persoalan apa yang ma'anfaqobi, apa yang dia berikan, tetapi dia pikirkan juga orang-orang yang terdekat dari dirinya. Zawil qurba wal yatama. Baru setelah itu yang jauh, anak yatim. Kalau ada kerabat yang anak yatim, berarti anak yatim yang terdekat inilah yang didahulukan. Setelah itu yang jauh. Kenapa, Pak? Begini. Inna jahannam kanat mirsada. Sahabat itu di suatu riwayat disebutkan beliau sedang mau berangkat ke masjid. Setiap mau berangkat ke masjid, di depan kelurahan itu selalu terjatuh, tergelincir, jatuh. Akhirnya dia pulang lagi. Dia pulang lagi mengganti pakaiannya yang terbaik, berwudu kembali, dan dia berangkat. Persis di depan kelurahan yang tadi, dia tergelincir dan terjatuh, bajunya kotor. Mau berangkat sholat ini, mau berangkat sholat. Setelah itu dia kembali ke rumahnya, entah rumahnya di Sumoroto, sedang bawa jamu gitu ya. Dia kembali mengganti pakaiannya dan kembali. Dan persis sebelum apa tadi? Kelurahan tadi. Sebelah ada lampu yang dijinjing oleh seseorang. Lalu dilihat oleh sahabat ini, ternyata adalah iblis.
Iblis, Pak. Ditanya oleh sahabat tadi, kamu siapa? Apa kata iblis ini? Aku iblis. Akulah yang membuat engkau terjatuh 2 kali tadi. Kalau kita ketemu iblis, lari insyaallah. Akulah yang menyebabkan engkau terjatuh 2 kali tadi. Tapi aku lihat dirimu. Setiap engkau terjatuh, engkau mengatakan a'udzubillah. Bukankah kita berangkat dari rumah tadi membuka pintu? Ketika kita sudah berwudu dari rumah, lalu kita membuka pintu. Setelah itu kita melangkah 1 langkah. Dalam kitab Imam Nawawi hadis menjelaskan 1 langkah dihapuskan dosanya, 2 langkah diangkat derajatnya. Kan begitu, Pak? Dan begitu melangkah kita sampai ke masjid ini, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kita berdiri belum salat sunnah, datang 3 malaikat yang mendoakan kita. Kan begitu? Lalu apa maksudmu? Kata sahabat ini kepada iblis. Jatuhmu pertama kali tadi menghapuskan seluruh dosamu di hadapan Allah. Lalu jatuhmu yang kedua kali tadi menggugurkan seluruh dosa keluargamu, orang tuamu, kakakmu. Aku khawatir kalau engkau jatuh yang ketiga kali, membuat makhluk di muka bumi dihapuskan dosa-dosanya. Daripada dihapuskan dosa-dosanya, lebih baik aku bawakan lampu sehingga engkau tidak terjatuh. Coba bayangkan, Pak. Kerja siapa itu? Kerja iblis. Mencoba untuk tidak menyelamatkan. Biar selamat dirinya, biar selamat keluarganya, tapi jangan semua orang. Jangan semua orang. Inna jahannama kana mirsada. Jangan kira bahwa perbuatan dosa itu tidak berpengaruh kepada jiwa kita. Sesungguhnya perbuatan dosa itu akan mempengaruhi jiwa kita itu. Maka disebutkan di hadis yang panjang, saya kutip ya dari kitabnya Jawabul Kafi, ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bermimpi, ya, bermimpi. Apa mimpinya? Bermimpi diajak oleh 2 orang laki-laki, diajak jalan-jalan. Di dalam perjalanannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan 2 orang, yang satu tidurnya miring, yang satu berdiri membawa batu besar. Yang orang yang membawa batu besar ini melempari orang yang berbaring ini, sehingga apa? Kepalanya pecah. Setelah itu sembuh kembali, pulih kembali, dilempari lagi. Lalu selanjutnya ditanya oleh Rasulullah, ada apa dengan orang ini? Kata yang 2 bawa tadi, yang bawa Rasulullah tadi, pergi. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi, lanjutkan perjalanannya. Lalu bertemu dengan 2 orang laki-laki, yang satu tidur, ya, yang satu membawa ganjur, lalu dihentakkan ke kepala orang yang tidur tadi. Ditanya oleh Rasulullah, ada apa ini? Ada apa? Pergilah. Akhirnya mengusir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bertemu lagi dengan orang yang dimasukkan dalam bejana besar, dalam kondisi telanjang. Lalu ditanya oleh Rasulullah, ada apa dengan orang ini? Lalu ditanyakan, pergi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disebutkan di akhir itu
Kenapa orang yang tadi itu, kata Rasulullah SAW, yang satu tidur miring, yang satu membawa batu besar dan melemparkan batu ke kepalanya. Kata malaikat, ternyata yang dua tadi itu adalah malaikat yang membawa Rasulullah SAW. Apa katanya? Orang itu orang yang lalai dengan sholatnya. Orang yang lalai dengan sholatnya. Yang kedua, kata Rasulullah, yang digancu sehingga mulutnya melebar karena dia suka untuk berriba. Kata Rasulullah SAW. Sedangkan yang terakhir itu kenapa, kata Rasulullah? Orang yang suka berzina, ya Rasulullah. Inna jahannama kanat mirsad. Bukan berarti orang yang berdosa itu, orang yang melakukan kemaksiatan itu tidak akan berpengaruh kepada jiwanya. Maka disebutkan oleh Allah dalam surat Ar-Rum ayat yang 41, apa kata Allah? Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Para mufassir menjelaskan apa yang dimaksud dengan barri wal bahri. Ya, barri wal bahri, antara daratan dan lautan. Nah, disebutkan bahwa apa yang dimaksud dengan lautan? Sesungguhnya lautan itu adalah kampung. Ya, kampung. Karena kampung itu, Pak, apa yang ada, yang kalau kita datang ke kampung, ke desa, salah satu yang kita lihat adalah aliran air, sungai. Jadi ternyata kebaikan itu akan mempengaruhi sungai. Jadi airnya banyak, ya, airnya mengalir. Ya. Maka disebutkan di tafsir ini disebutkan bahwa kebaikan membawa kepada kebaikan, keburukan membawa kepada keburukan. Nauzubillah min dzalik. Begini aja, Pak, sederhananya. Kalau seorang suami bermaksiat di rumahnya, maka saat itu pula Allah cabut keberkahan di rumah itu. Saat istri bermaksiat di rumahnya, maka saat itu Allah cabut keberkahan rizkinya di rumah itu. Berarti bahwa dosa itu mempengaruhi, apakah mempengaruhi jiwa saja? Tidak. Mempengaruhi keberkahan, mempengaruhi rizki di rumah itu. Tidak hanya itu, kata Allah, zaharul fasadu fil barri wal bahri. Maka Rasulullah berkomentar, kalian tahu ini, kata Rasulullah? Gak tahu ya Rasulullah, ini gabah padi. Gabah padi itu Pak, ini di zaman terbaik dari umat ini. Besar-besar ini Pak, besar-besar gabah padi itu. Lalu ditanya oleh para sahabat, kenapa sebesar itu ya Rasulullah? Karena kebaikan mereka membuat bumi ini melakukan kebaikan terhadap mereka. Jadi jangan kira bahwa orang yang melakukan kebaikan, kesolehan tidak mempengaruhi bumi. Mempengaruhi, Pak. Dari mana dalilnya? Zaharul fasadu fil barri wal bahri. Kalau ini disebut kerusakan, berarti terbalik, logika terbaliknya. Orang yang melakukan kebaikan di muka bumi, maka juga akan terjadi kebaikan di daratan dan di lautan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Zaid mengatakan begini, yang dimaksud dengan firman Allah itu adalah telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan, kata beliau, adalah dosa-dosa. Disebut dengan dosa-dosa.
Jadi ada yang menarik di penjelasan ini. Dulu Nabi Adam itu besarnya sebesar apa, Pak? Wah, 30 hasta. Ya, tinggi. Nah, sebab dosa itulah dari Nabi Adam sampai kita ini semakin besar atau semakin kecil? Semakin kecil. Disebutkan di sini sebab semakin kecil itu karena apa? Karena dosa. Berarti yang dosa paling banyak berarti Asia Tenggara. Orangnya kecil-kecil. Oh bukan. Nah, ini hanya ingin menunjukkan bahwa dosa itu mempengaruhi jiwa, fisik, bumi, ya bumi. Terakhir, saya pernah ke tambak lele ya. Di tambak lele itu ada yang unik menurut saya. Jadi dibacakan tilawah ke tambak lelenya itu. Jadi disetelkan tilawah Quran. Saya ingin bertanya kepada peternaknya ini, karena memang ternak lelenya luar biasa dan lelanya bagus-bagus. Karena diperiksa oleh dokter hewan. Kandungan lele yang dibacakan Al-Quran, yang tidak dibacakan Al-Quran, kan gitu. Lele Pak, lele ternyata berbeda dan hasilnya juga berbeda. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau kita yang membaca Al-Quran dengan yang tidak membaca Al-Quran? Berbeda atau tidak? Berbeda. Inna jahannama kanat mirsada, menunjukkan kita mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa demikian. Mungkin ada pertanyaan, bisa saya jawab, kalau tidak saya tunda. Ustaz, Ya. kan katanya orang Islam itu pasti masuk neraka semua sebelum ke surga. Terus kalau di dunia itu sudah terlanjur berdosa besar misalnya. Terus kan ada bilang hati, percuma terlalu ngotot kayak berbuat dari kayak misalnya baca Quran khatam satu buku 7 hari gitu katanya hebat. Atau itu bagaimana caranya memunculkan rasa biar kita itu tidak ya, mungkin ada yang bilang talbis iblis gitu ya, pengaruh iblis gitu. Itu gimana caranya biar membuat paradigma yang banyak dosa terus nggak usah terlalu ngotot beramal soleh menjadi yang fokus beramal soleh. Jadi ada hadis Nabi Muhammad SAW, maka laluilah dirimu dengan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan selamatkan dirimu dari neraka, kata Allah. Apa sifat Allah? Salah satu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Afu, ya, memaafkan. Orang yang suka memaafkan, tandanya ada ghirah di hatinya. Orang lain melakukan kesalahan kepadanya, dia dahulukan memaafkan sebelum orang itu datang, maka Allah jauhkan dirinya dari neraka jahanam. Artinya apa, Pak? Makanya ini yang disebut al-iman qabla al-Quran. Iman dahulu sebelum Al-Quran. Kita ngaji Quran ini, tapi imani dulu. Nah, imani dulu. Maka ada orang yang was-was, Pak. Ada orang yang cemas, ada orang-orang yang was-was. Hatinya cemas, hatinya was-was tadi, seperti itu tadi. Kenapa? Kata Nabi Muhammad SAW, Rasulullah menyampaikan seperti ini, bahwa orang yang iman bil qada, iman dengan qada, yuzilul hammu wal hadan, kata Rasulullah. Orang yang iman dengan iman, rukun iman yang terakhir itu, ya, iman dengan biqadri khairi wa syarri, itu akan menghilangkan al-hammu. Al-hammu itu apa? Khawatir.
Seperti tadi. Kita dahulukan Allah. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Penyayang. Orang melakukan kemaksiatan, dia datang kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, walaupun sebesar langit dan bumi dosamu, engkau datang kepadaku, aku akan ampunkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Coba, kalau diampunkan kira-kira masuk jahanam atau tidak? Tidak. Nah, jangankan itu Pak, orang yang iman kepada qadoknya Allah saja, Allah hilangkan kepadanya kekhawatiran dan kecemasan. Nah, jadi insya Allah ya kita dihindarkan dari hal itu. Oke. Saya rasa demikian. Aku qauli hadza, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.